Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kami sarankan menonton video kami sebelumnya, sebelum menonton video ini. Karena alur cerita kali ini merupakan kelanjutan dari video bagian 1 sebelumnya, Boruto episode 217 bagian 2, yang akan rilis pada 26 September 2021. Diperkirakan episode ini akan mengadaptasi chapter 52 dan 53, jika sebelumnya adalah cerita chapter 52. Kali ini kami ceritakan manga chapter 53, berjudul Itulah Kenyataan. Tentu sudah diumumkan bahwa pada episode ini, animasinya akan dikerjakan oleh studio Pierrot. Dengan demikian, animasinya diperkirakan akan sangat memuaskan. Sebelumnya diceritakan, Isshiki berhasil menarik Kawaki ke dimensi Momoshiki. Di cerita kali ini kami akan membahas kejadian setelahnya. Diawali Kawaki yang masih tersungkur di tanah. Sasuke dan Naruto melihat Kawaki dengan panik saat itu. Kemudian Isshiki berkata, "Halo Kawaki, akhirnya kita bertemu lagi." Kawaki di sini melihat Isshiki dengan sangat kesal tentunya. Kemudian adegan beralih di persembunyian bawah tanah Konoha. Mereka semua panik. Shikamaru berkata, "Apa yang terjadi? Kawaki tiba-tiba menghilang." Katasuke juga bertanya, "Apa ini semua ulah Isshiki? Tapi tanpa karma, bagaimana bisa?" Kemudian Amado menjawab, "Tapi ini belum 100% pasti. Tapi jika Isshiki menarik Kawaki ke lokasinya, bisa aku katakan kita kehabisan pilihan. Kita benar-benar tamat." Tampak Sumire dan lainnya berkeringat dingin di sini. Adegan beralih ke dimensi Momoshiki. Kawaki mulai memandangi Isshiki dan berkata di pikirannya, "Jadi ini dia Otsutsuki Isshiki, dan dia berniat menggores karma baru kepadaku." Naruto yang berada di bawah Isshiki memanggil nama Kawaki, dan Isshiki berkata, "Itu memang hampir saja. Sisa waktuku tinggal 5 menit. Tidak kusangka makhluk gagal ini mampu membuatku tersudut." Disinilah Kawaki mengingat perkataan Amado. Amado yang berkata, "Bahkan monster pun tidak bisa lari dari kematian. Jadi jika kita mampu mencegahnya untuk menanamkan karma baru sebelum dia mati, maka kita akan menang." Kemudian Kawaki mulai berbicara. Kawaki berkata, "Hanya 5 menit ya? Senang rasanya bisa menyaksikan hidup tidak bernilaimu berakhir." Isshiki kemudian menjawab, Tidak ada yang khusus. Tidak lebih dari sekedar tidur siang yang panjang. Dan nanti aku akan bangkit saat waktunya tiba. Tentunya dengan tubuhmu yang akan mendapat kembali karma sebagai wadah baruku." Naruto semakin kesal berkata, "Sialan kau. Lari Kawaki, jauhi dia. Lari sejauh yang kau." Belum selesai berbicara, Isshiki meninju keras perut dari Naruto. Kawaki terkejut melihat itu. Isshiki berkata, "Diam kau, berhenti mengoceh dan pergilah tidur." Tampak dengan terbata-bata Naruto berkata, "Kawaki lari." Seketika wujud Baryon Modo menghilang. Naruto menjadi wujud biasa dan pingsan. Kawaki tidak diam, dia lalu melompat ke arah Naruto. Namun Isshiki dengan cepat berada di depan Kawaki. Isshiki berkata, "Hei, kau tahu kan jika kau tidak akan bisa kabur?" Isshiki kemudian mencekik Kawaki dengan tangan kanannya. Isshiki berkata, "Jangan melawan Kawaki, ini akan berakhir dalam sekejap." Tampak Isshiki berniat menggores karma lagi. Tapi kemudian tubuh Kawaki digantikan oleh Sasuke. Sasuke berhasil menggagalkan niat Isshiki sementara. Di sini Isshiki marah karena perbuatan Sasuke ini. Sedangkan Kawaki terbatuk-batuk berada agak jauh dari Isshiki. Isshiki berkata, "Keras kepala sekali kau." Tiba-tiba Sasuke berteriak, "Kawaki ambil itu dan lemparkan itu ke bawah." Ternyata di bawah Kawaki disiapkan Sasuke sebuah bom asap. Kawaki langsung melemparkan ke bawah dan benar muncul asap yang sangat tebal, menghalangi penglihatan semuanya. Isshiki yang melihat itu kesal berkata, "Tipuan itu tidak berguna." Dia menghajar wajah Sasuke dan menendang Sasuke ke tanah. Sedangkan Kawaki tampak berlari menjauhi tempat itu. Sasuke yang kesakitan berkata di pikirannya, "Kawaki, cukup jaga jarakmu dengan dia, meski untuk beberapa menit sampai nyawanya habis." Isshiki kemudian berkata, "Bodoh, penghalang asap tidak akan mempan pada Byakugan." Isshiki kemudian menggunakan Byakugan dan melihat ke arah asap itu. Tapi dia kebingungan karena tidak bisa menembus asap itu. Sasuke berkata di pikirannya,
Kau yang bodoh, itu adalah debu mineral. Tentunya yang menghalangi kekuatan mata. Itu hanya bertahan selama beberapa menit, tapi hanya itu yang kita butuhkan. Isiki bingung dan berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Isiki kemudian terbang ke atas, namun tetap dia tidak bisa melihat Kawaki. Dia sangat marah dan berteriak, menyebut nama Kawaki di sini. Tampak Naruto terbangun dan Sasuke masih tidak berdaya di sini. Kawaki masih bersembunyi pada debu mineral yang menghalangi pandangan Isiki. Kemudian Kawaki mulai bergerak menjauh di sini. Sedangkan Isiki yang bingung kemudian berkata, "Beraninya kau, aku tidak akan melepaskanmu." Naruto berkata pada pikirannya, "Bagus Kawaki, sekarang kumohon teruslah berlari dan menjauh." Kawaki tampak berlari menjauh dari sana. Sedangkan Isiki yang belum melihat Kawaki berkata, "Aku tidak punya banyak waktu lagi. Baiklah Kawaki, jika itu maumu, kita bisa bermain game ini." Isiki dengan cepat mengarah ke Naruto. Dari atas dia menendang perut Naruto dengan kedua kakinya. Seketika Naruto kesakitan dan aliran cakra pada tangan buatan Kawaki terputus. Tangan buatan itu terjatuh dan Kawaki berhenti berlari. Isiki kemudian berteriak, "Apa kau dengar Kawaki? Tunjukkan dirimu dalam 20 detik. Jika tidak, akan kubunuh Naruto." Kawaki terkejut atas peringatan Isiki. Isiki berkata, "Larilah semaumu, selama kau tidak peduli dengan kematian Hokage tercintamu ini." Sasuke terlihat kesal karena taktik Isiki yang menjengkelkan ini. Kawaki tampak bersender di tebing dan memegangi tangan buatan yang lepas sebelumnya. Kawaki mulai mengingat masa lalu saat bersama Jigen, tepatnya di markas Kara. Jigen terdengar berkata, "Lagi, berapa kali ku bilang tidak ada gunanya bersembunyi Kawaki?" Kawaki kecil tampak bersembunyi di sudut. Dia kemudian melihat Jigen di depannya. Jigen yang membawa besi hitam. Di flashback itu, Jigen menemukan Kawaki dan berkata, "Bersiaplah untuk dihukum Kawaki." Kawaki sadar kembali dengan nafas yang tidak beraturan di sini. Dia memegang semakin erat tangan buatan Naruto. Tampak Isiki semakin marah dan berteriak, "10 detik lagi Kawaki, 9, 8. Tampak Kawaki mengingat kenangan bersama Naruto di sini. Naruto dulu berkata, "Bisa kukatakan, kau membuatku teringat saat diriku masih anak-anak, dan itulah yang membuatku ingin merawatmu. Mengerti?" Kawaki saat itu menjawab, "Kalau begitu, apa kau mau melatihku ninjutsu?" Tampak bayangan Naruto tersenyum berkata, "Kau akan menjadi muridku mulai saat ini." Di medan tempur Isiki masih menghitung, tepatnya dalam hitungan kelima. Sedangkan Naruto lega karena Kawaki masih bersembunyi. Isiki menghitung dalam hitungan ke-1. Tiba-tiba di atas tebing muncullah sosok Kawaki. Tentu saja Naruto terkejut di sini, dan Sasuke kesal karena Kawaki muncul. Tidak lama Isiki menuju ke arah Kawaki. Di sini, Kawaki pertama kali mengeluarkan jutsu api ke arah Isiki. Namun jutsu api Kawaki dengan mudah dihilangkan oleh Isiki. Naruto dan Isiki terkejut karena Kawaki menggunakan ninjutsu di sini. Disinilah Isiki berhasil memeluk Kawaki. Isiki berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau itu ninja?" Kawaki menjawab, "Nana Daimo menjadikanku muridnya. Dia bilang aku punya bakat." Isiki menjawab, "Kau itu tidak bisa menjadi ninja. Nyatanya kau tidak akan menjadi apa-apa, selain kehidupan yang akan dihancurkan menjadi wadahku." Kawaki menjawab, "Dia juga mengajariku banyak hal. Aku tadinya hampa, tapi dia memberiku alasan untuk hidup." Isiki kemudian menjawab, "Dan untuk tujuan apa? Berkat tangan kanan yang dia beri, aku menemukanmu. Dan berkat pengaruh yang dia berikan, kau menyerahkan dirimu. Itulah kenyataannya." Kawaki semakin kesal dan berteriak, "Kau tidak mengerti apapun. Dunia tanpa Nana Daimo tidak ada artinya bagiku. Lebih baik aku mati, itulah yang aku maksud." Isiki kemudian mencekik leher Kawaki dan berkata, "Tidak masalah, lagi pula kau hanyalah sebuah wadah." Kemudian tampak pola karma menyebar ke seluruh tubuh Kawaki. Isiki sangat senang, sedangkan Naruto dan Sasuke sangat terkejut. Di sini Isiki tertawa kegirangan, dan Kawaki di depannya tampak menunduk dengan karma yang menyebar. Isiki berkata, "Dan ini pun kenyataannya. Meskipun kalian semua membuat darahku menjadi dingin beberapa kali, sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak." Naruto yang tidak bisa bangun tampak sangat kesal. Tiba-tiba jari-jari Isiki mulai menjadi debu dan hancur. Isiki melihat tangannya dan berkata, "Sepertinya masa hidupku sudah habis. Hampir saja. Aku puji kalian mampu membuatku tersudut seperti ini, meski kalian hanya spesies rendahan." Namun tidak diduga dan disangka, tiba-tiba karma di tubuh Kawaki menghilang. Sasuke terkejut, tentu Isiki juga terkejut. Isiki berkata, "Tunggu, apa yang terjadi?"
Karmanya? Kenapa dengan karmanya? Kemudian Kawaki dengan tegas berkata, bisakah kau beritahu kami, berapa lama lagi kau bisa mempertahankan hidupmu? Berapa detik? Tuan Otsutsuki? Di sini Ishiki sangat marah dan membentak Kawaki. Dia berkata, kau? Apa yang sudah kau lakukan, Kawaki? Ishiki kemudian melemah. Dia terjatuh dan bersujud di tanah. Dia berpikir, ini aneh, apa yang terjadi? Aku yakin sudah menggoreskan karma padanya. Tiba-tiba Kawaki lain muncul di atas tebing. Rupanya Kawaki di atas adalah Kawaki yang asli. Otsutsuki Ishiki melirik dan melihat Kawaki ada dua di sini. Kemudian Kawaki di atas tebing berkata, Kage Bunshin no Jutsu. Tentu Kawaki di depan Ishiki menghilang seperti asap. Naruto tampak lega dan Ishiki tampak kesal. Kemudian Kawaki berkata, sepertinya kau mau mengatakan sesuatu, tapi itu tidak penting. Kau akan mati, dibodohi dan dikalahkan oleh sebuah wadah. Jadi apapun itu, inilah kenyataannya. Tampak di sini tubuh Ishiki semakin banyak retakan. Ishiki berkata, kau Kawaki, brengsek. Kawaki kemudian melompat dari atas dan dia menginjak punggung Ishiki. Tentu saja dalam sekejap, tubuh Ishiki hancur tidak tersisa menjadi debu. Kawaki berkata, tidurlah sesuka hatimu bajingan. Disinilah Otsutsuki Ishiki benar-benar sudah mati. Beberapa saat kemudian Kawaki menghampiri Naruto. Naruto berkata, kau membuatku terkejut. Kage Bunshin no Jutsu. Kawaki menjawab, aku masih berlatih. Aku baru bisa membuat satu bayangan. Aku senang bisa berhasil. Sasuke mendekati mereka dan berkata, apa kau baik-baik saja, Naruto? Naruto menjawab, kau sudah babak belur ya? Sasuke kemudian menjawab, berhenti menghindar. Aku menanyakan tentang kekuatan yang kau tunjukkan. Tampak Kawaki dan Naruto terdiam di sini. Sasuke berkata, pengeluaran energinya tidak normal. Apa kau benar-benar yakin tidak ada resiko besar menggunakan kekuatan itu? Naruto menjawab, ya kalian tahu. Kawaki kemudian berkata, ayolah katakan saja. Tiba-tiba dari arah belakang mereka mendekat Borushiki. Dengan kecepatan tinggi, Borushiki menusuk Rinnegan Sasuke dengan kunai. Terlihat Naruto dan Kawaki sangat terkejut atas serangan mendadak ini. Sasuke kemudian terjatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan dan dia memegangi mata kirinya yang terluka parah. Naruto sangat terkejut dan memanggil nama Boruto di sini. Sedangkan Kawaki masih terdiam waspada di sini. Disinilah tampak Momoshiki sudah mengendalikan Boruto dengan ikat kepala di leher serta tanduk di dahi kanannya. Borushiki berkata, tidak kusangka kalian benar-benar mengalahkan Ishiki. Tapi itu bagus. Sekarang kalian satu-satunya gangguan yang tersisa. Adegan itu mengakhiri chapter 53 yang diadaptasi di anime episode 217. Tentu banyak yang penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana ada beberapa poin penting yang perlu kita bahas. Anime Boruto episode 217 sebagian diadaptasi dari manga chapter 53. Inilah pembahasan poin penting chapter tersebut. 1. Naruto mencapai batasnya. Naruto Baryon Mode rupanya telah kehabisan waktu. Dia tidak bisa mempertahankan kekuatan itu terus-menerus. Disinilah dengan pukulan berat Ishiki ke perut Naruto, membuat Naruto seketika pingsan. Tentu saja mode Baryon dalam sekejap menghilang. Bahkan setelah itu, Naruto menjadi lemah dan tidak sanggup berdiri lagi. Di sini Naruto tidak bisa membantu melawan Ishiki setelah kedatangan Kawaki. Naruto hanya bisa melihat dan dia khawatir kepada Kawaki saat itu. Dengan arti lain, Baryon Mode sudah tidak bisa dipakai lagi ke depannya. 2. Sasuke membawa senjata Sage Ninja. Disinilah Sasuke rupanya mempersiapkan pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki. Tentu saja senjata Sage Ninja juga diperuntukkan untuk melawan kekuatan Otsutsuki. Mereka menemukan banyak penemuan yang sangat penting. Benar saja ternyata penemuan dari Katasuke, yaitu bom terbuat dari debu mineral, dibawa oleh Sasuke. Kelebihan bom itu tentu debu mineral, tidak bisa ditembus oleh kekuatan mata Byakugan. Senjata Sage Ninja ini berhasil mengulur waktu umur dari Ishiki. Tentu saja kali ini senjata Sage Ninja berperan penting dalam keselamatan dunia shinobi. Jika menurut novel, Sasuke juga menggunakan kunai penemuan dari Katasuke. Disinilah kita menyimpulkan bahwa Sasuke mendukung penuh karya dari ilmuwan Sage Ninja. 3. Kawaki mengulur waktu.
Kawaki menyadari bahwa umur Isiki tersisa hanya beberapa menit. Walaupun Kawaki sempat bingung, dia akhirnya bersembunyi untuk beberapa saat. Disinilah Isiki saat marah, dan dia mengancam membunuh Naruto. Taktik licik yang digunakan Otsutsuki ini tentu adalah taktik putus asa. Umurnya yang tersisa hitungan menit tidak memungkinkan untuknya mencari Kawaki. Kawaki sempat berencana bersembunyi lebih lama, namun dia memutuskan sebagai murid dari Naruto dan dia ingin menyelamatkan Naruto. Kawaki akhirnya berani menggunakan Bunshin untuk mengulur waktu. Pertama, Kawaki mencoba melawan dengan ninjutsu elemen api, namun tentu itu gagal. Akhirnya Kawaki sengaja mengajak Isiki berbicara selama mungkin, tentunya dengan Bunshin-nya. Tanpa sadar obrolan mereka memakan banyak waktu, hingga Isiki kehabisan waktu hidupnya. 4. Kenapa Isiki tidak menarik Kawaki? Paling ditanyakan, kenapa saat Kawaki kabur, Isiki tidak menariknya lagi dengan portal dimensi? Tentu saja jika Isiki menyentuh Naruto dan dia melacak tangan buatan Kawaki, dia bisa dengan mudah menarik Kawaki dari portal dimensi. Apalagi saat Kawaki di dalam debu mineral. Kawaki saat itu masih memasang tangan buatan Naruto. Tentu saja mungkin sutradara tidak ingin membuat ceritanya mudah ditebak. Jika menurut teori, bisa saja itu karena Isiki saat panik. Bahkan dia dengan saat emosi berteriak-teriak. Isiki tidak bisa memikirkan cara yang masuk akal. Pada detik-detik umurnya habis. Namun ada teori lain mengatakan, itu karena mode cakra Naruto sudah hilang. Jadi saat aura Baryon mode sudah hilang, Isiki tidak bisa melacak melalui Naruto lagi. 5. Kematian Isiki. Disinilah peristiwa paling dikenang sepanjang masa, yaitu adalah kematian Otsutsuki Isiki. Tentu saja umur Isiki sangat panjang, dan entah sudah berapa ratus atau ribu tahun lamanya. Usaha yang Isiki bangun dari awal, mulai dari saat masuk ke tubuh Jigen, mengendalikan Jigen, mendirikan organisasi Kara, hingga mencari wadah yang cocok. Dia melakukan itu sangat lama dengan sabar. Usahanya akhirnya sia-sia karena tipuan oleh Kawaki. Banyak yang mengira bahwa saat menginjak Isiki, Kawaki akan mendapat karma lagi. Nyatanya itu tidak benar. Isiki sepenuhnya mati pada chapter 53 ini. Dan tentu saja dengan ini, Kawaki berperan penting dalam melakukan eksekusi akhir kepada Otsutsuki Isiki. 6. Borushiki menusuk Rinnegan. Seperti yang diingat sebelumnya pada chapter 52, tampak mata kanan Boruto yang pingsan terbuka. Mata kanannya tidak lain dan tidak bukan adalah mata Byakugan. Tentu menandakan bahwa saat itu Momoshiki telah mengendalikan tubuh Boruto. Namun paling licik juga, Momoshiki tidak ikut campur membantu Isiki atau membantu Naruto. Dia hanya melihat saja dari jauh. Terbongkar itu karena Momoshiki tidak memihak Isiki atau bahkan Naruto. Dia menunggu sampai salah satu pihak kalah. Benar saja saat mereka lengah, Borushiki menusuk Rinnegan Sasuke dengan kunai. Ternyata baik Isiki maupun Naruto dan Sasuke, dia anggap adalah penghalang baginya. Dengan kata lain, Momoshiki ingin memakan buah cakra untuk dirinya sendiri. Tidak ada kata teman baik sesama klan untuk namanya Momoshiki. Sudah terlihat betapa kejamnya Momoshiki pada chapter ini. Itulah beberapa rangkuman singkat untuk Boruto episode 217. Selanjutnya adalah pembahasan manga Boruto terbaru, yaitu chapter 62, yang akan rilis hari Senin, tanggal 20 September 2021, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk manga versi bahasa Indonesia, akan rilis pada tanggal 21 September 2021. Pada video sebelumnya kami bagikan poin penting chapter itu, dan inilah beberapa pembahasan tambahan. 1. Boruto mengejar Kawaki. Rupanya Boruto memutuskan mengejar Kawaki. Tentu saja Boruto tidak mau kehilangan saudaranya itu. Dijelaskan Boruto dapat menjemput Kawaki tepat waktu. Tentu saja kekuatan Kawaki belum cukup menghadapi Kode. Bahkan Amado mengatakan, tanpa Kurama Naruto akan kalah melawan Kode. Datangnya Boruto ini tentu sangat mengkhawatirkan, di mana Boruto juga merupakan target dari Kode. Boruto diketahui akan dikorbankan untuk makanan Jubi. Jadi kemungkinan besar Kode berniat membawa Boruto dan Kawaki bersamanya. Namun seperti yang diketahui, Boruto masih mengaktifkan ciri cakranya. Jadi Konoha mampu mendeteksi keberadaan Boruto. Dalam waktu dekat, kemungkinan Naruto, Sasuke, dan pasukan Konoha akan tiba di tempat itu. Namun pertanyaannya, bisakah mereka bertahan hingga mereka semua datang?
2. Bagaimana kekuatan kode sebenarnya? Jelas digambarkan kekuatan kode sangat berbeda dengan Kawaki. Bisa mungkin itu karena Kawaki tidak mempunyai karma. Akibatnya perbedaan kekuatan semakin jauh. Namun jika kekuatan kode saja seperti itu, apalagi jika pembatas kekuatan dilepas, bahkan Naruto dan Sasuke kemungkinan akan bisa dikalahkan oleh kode sekaligus. Kuncinya bukan kekuatan, melainkan adalah pada strategi untuk mengalahkan kode. 3. Eida mencemaskan Kawaki. Eida telah meminta kode untuk membawa Kawaki. Eida bekerja dengan mengawasi dari jauh. Dengan kekuatan Shenrigan, Eida menyaksikan perkelahian kode dan Kawaki. Tentu yang menarik, Eida sangat mencemaskan Kawaki. Tampaknya dia sangat terobsesi menjalani cinta yang dia inginkan. Tentu saja Eida juga bisa mengontrol kode dengan kemampuannya. Apalagi Eida dan Daimon mempunyai kemampuan yang tidak diketahui oleh kode dan kita semua. 4. Kawaki akan berubah pikiran. Awalnya Kawaki mengira kode hanya berniat membalas kematian Ishiki saja. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mencoba membujuk kode agar tidak membunuh Naruto, Sasuke, Boruto, dan Amado. Tapi perkiraan Kawaki salah. Kode nyatanya akan menumbuhkan pohon dewa dan memusnahkan kehidupan planet bumi. Jelas dengan ini, Kawaki nantinya akan berubah pikiran. Pastinya sekarang tujuan Kawaki untuk mengalahkan kode, dan cara itu hanya bisa diusahakan dengan menggoreskan karma lagi dari Amado. Sebelumnya Kawaki menolak, tapi dengan penjelasan kode ini, Kawaki tidak ada pilihan lain dengan mendapatkan kekuatan karma. Peluang Kawaki dan Boruto menang akan meningkat nantinya. 5. Akankah Amado tahu keberadaan Eida? Jika nantinya kode akan mundur sementara, kemungkinan Amado mendengar cerita dari Kawaki. Tentunya Amado akan curiga. Bagaimana bisa kode muncul tepat waktu? Bisa mungkin ini menggiring opini Amado bahwa Eida nyatanya masih hidup. Jika Amado tidak menyadari adanya Eida, tentu Boruto dan lainnya akan kesulitan untuk menemukan kelemahan Eida. Karena kemungkinan hanya Amado yang tahu kelemahan dari Eida dan Daimon, yaitu cyborg ciptaannya sendiri. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.